Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a. Amma ba'du. Para rabu sekajah ajunan jamaah kumpulan malam mangket, kumpulan malam perempuan dari pengurus-pengurus untuk para asatid, keluarga dan lain-lain ekor. Saya sangat hormati, saya sangat muliakan para nabi saja. Saya semoga ridai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Aku luar biasa raja. Ikibandika salah setengah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat badana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat jika dimaafkan sareng peradanan kepada cinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kak itu foto syukurin wajib ke aku syukurin. Artinya sarang para ajunan malam mangket pertantona syukur pensapan mingguna kak itu ngapungin niat semulia, ngapungin niat aku setulus semoga ya latin Allah Subhanahu wa taala. Ikibanika niat amal kumpul abdina sarang para ajunan keakui dan sampai tepat dalam perjalanan tugas sebagai hamba Allah. Tugas lagi keakui ibadah sarang Allah Subhanahu wa taala. Niat sebagai saja tambah keimanan ketauhidan kemantapan ke Allah Subhanahu wa taala. Kak Dito tentunya niat-niat saya tertanam kita bersama saban-saban mingguna. Kak Dima semoga tujuan niat Kak Dito terasa apakah hasil, apakah manfaat kereta ini sampai ini dijawab sekarang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mulatin kita sesaja malam mangket kat itu kalaban pengolatan belas, pengolatan isar, pengolatan rahmah. Sehingga Allah bakal akili keberkahan, kebelasan, keridhaan jika kita saja sehadir malam mangket. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Tuhan, kita untuk merenungkan bahwa dengan nikmat kita itu taati sareng Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita nikmat kak kita
kita silaturahmi, bini kita senilai, karena kita terlahir tak beda, tak nyukur dari Allah lahir dari Kak Demah, lahir dari umat Basirah. Ada Allah Subhanahu Wa Taala amilai kita, kita akhi sarang Allah, ibadah sarang Allah, jadi umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita tentu pada kanjeng Nabi gak itu kemuliaan seluar biasa, kemuliaan seluar biasa, karena banyak keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala sempurna aki dari nabi-nabi sebelum ekon. Yang kenalaras kepada Allah Subhanahu Wa Taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sempurna sareng Allah urusan agamana, aturan agamana, sempurna sareng Allah Subhanahu Wa Taala nikmatah. Itu aja minangka kebelasan ekon Allah sewajib kita wajib nyokkoren. Jadi di dalam agama tak kita sebagai umat kanjeng Nabi peluang keakui asarangin kanjeng Nabi ikut laku dengan Allah Subhanahu Wa Taala terbuka. Kita bersama ngajungin peluang sesuatu terbuka keakui bisa bukti ahli suarga, ahli ketika asarangin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam aturan tak itu kesempatan tak itu terbuka bebas, terbuka karena Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kemuliaan. Sehingga Nabi Musa itu selalu berharap, "Laukana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Saya dengan kanjeng Nabi Musa kita setia ya ibu, maka kemungkinan Nabi Musa ya ibu dalam hadis bakal bela jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melatih kesempatan peluang si Allah paringin sangat luar biasa. Allah paring lipat ganda sesuatu dari nabi-nabi sebelum ekon, lipat ganda pahala. Allah paring pelipur dosa, menghapus dosa sesombong dengan umat-umat sebelumnya. Bayangkan sahaja dalam hadis apa disebut aki atintek melangkah keangkul as-sholat berjamaah, setiap langkah ke itu kefokusan Allah Subhanahu. Itu kefokusan yang kak cara jenjang itu coba nasar Allah Subhanahu Wa Taala. Terlibat ganda selain sangat agung, sangat luar biasa. Maka kak itu kesempatan aktina sarang berajunan keangkui restorasan asyukurin nikmat si agung kak itu nikmat si luar biasa banika. Semoga betul-betul kita kak itu betul-betul setia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul kulaku iakonin sarang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sombong senolong aku laku pada mahsyar ketika kumpul saja menentukan nasib. Sombong senolong kecuali pertolongan Allah selebat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam ngereng rostosan aparaki ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak bu aku rostoros sebagai penyambung
sebagai penyambungan kita. Ibn Allah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajidullah tawwabar rahimah. Yaitu Ibn Allah sakinga umat tabakan wahai Muhammad ketika zalim, ketika berbuat kesalahan, ja'uka datang ke kabaan fastaghfirullah nyu'un sabara ke Allah wastaghfara lahumur rasul nyu'un semua ke rasul nyu'un akhir sabara ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata ning ayat kak itu ibaringin sinyal sareng Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sambungan kita ikiwani kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika itu artinya mungkin cukup menyampaikan tentang kisah. Jika kisah gak itu buat langsung sareng kanjeng Nabi bahwa kanjeng Nabi gak itu sering juga mengisahkan umat-umat sebelumnya sebagai pelajaran. Karena isinya Al-Quran juga banyak cerita tentang umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum kanjeng Nabi, umat-umatan Nabi-Nabi selain sebagai pelajaran. Fa'tabiru sebagai iktibar. Juga itu salah satu kisah sangat masyhur, terkenal, dan insya Allah kita gak ditahu banyak sing ngomongin kisah panikah. Cuman mungkin emosi sebagai tambahan pengetahuan atau ibrah bila kita bersama. Kisah gak itu juga disebut sekarang Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil muttafaq alaihi min as-sahihain. Itu termasuk hadis muttafaq alaihi, sangat kuat di dalam kebenarannya. An Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat akhir dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sampuna kanjeng Nabi gak itu adabu. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Ini dalam hadis kak itu kisahnya kanjeng Nabi menyampaikan kisah kepada para sahabat. Napa jawab Nabi? Kana qablakum, bahwa orang sebelum kalian semua, ya Rasulullah. Jadi menyampaikan kepada para sahabat, bahwa orang sebelum kalian semua, berarti umat-umat terdahulu. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, orang gak itu ampun ngelakonin kesalahan seluar biasa amatain orang 90 sama orang. Jadi poin pertama kanjeng Nabi memberikan penjelasan bahwa pada orang yang sangat luar biasa ngelakonin kesalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'ala an ahli al-ardi, tapi ternyata orang itu masih mempunyai keimanan. Orang itu masih ngagungin nur iman, cahaya iman yang dalam hatinya, sehingga punya keinginan sebuah keangku-angku. Tapi orang itu sering orang tak unik caranya bingung. Ketimbang apa caranya ampuh, ketimbang apa caranya memulai. Maka masalah an ahli ardi, katanya masalah sepaling pintar hewan. Terus minta bimbingan. Badallah ala rahibin. Pertama itu lagi dengan rahib. Rahib ini sampai makin bisa dimaknain seorang pendeta. Jadi ulamaan mungkin ulamaan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, ulamanya mungkin bisa disebut ulamaan. Jika disebut rahib, pendeta. Jadi pertama itu tuhaki sarang orang deka pendeta, karena pendeta
secara zahir disebut orang yang sepaham agama, orang yang sepaham agama. Cuman nikah itu perlu dipahami juga bahwa orang sepaham agama ternyata macam-macam nikah itu. Ini dalam hadis kak itu. Fa'atahu maka datang daga pendeta kak itu. Faqala menyerita aki kemudian daga pendeta. Maka nyu'un solusi. Maka ada orang yang menikah hallahu min taubah atau halli min taubah untuk biasaan ulang terima serang Allah. Gak guna orang katanya daga pendeta. Qala la, tak bisa. Ibn pendeta tak bisa banyak perlu salah ambian. Maka talahu maka mulai bihi'ah. Maka ibadah segala masih benar syarat tersebut. Jadi yang mati jangan bolos sama atanya terlalu ambuh, terlalu kecil. Ternyata tepat ke orang selopot ceritanya. Jadi nikah itu sebuah ilmu bisa diambil dari hadis kak itu. Ternyata Terus dengan Allah untuk adanya was'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Untuk adanya keahlian. Karena pendeta gak itu bisa secara zahir disebut orang pintar, tapi ternyata pendapat-pendapat yang dibutuhkan menikah untuk keluar dari orang yang berhati bersih akan menemukan solusi. Jadi untuk menemukan solusi yang terbaik, karena tak bisa Tuhan berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa diputuskan sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Maka nikah itu keputusan pertama keliru dari seorang pendeta. Saya kira ikan lamban sekali pasti diseratos. Karena apa? Karena pendeta tadi itu pengaruh setiap orang yang lebih bagus. Maka nanti guna Allah wala tayasu min rahmatillah, sampai nanti putus asa di dalam abadi dari Allah, karena setiap keputus asaan termasuk bisikan setan sangat kuat, karena menutup peluang. Keputus asaan itu menutup peluang untuk lebih baik. Maka ternyata apabila juga kesalahan yang sama, bahkan mungkin lebih parah ketika orang sudah putus asa. Jadi ketika orang putus asa bisa-bisa lebih parah dari sebelumnya. Maka jalan satu-satunya segala untuk betul-betul mohon bimbingan dengan orang sekeras hatinya lillahi ta'ala, petunjuk benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma sa'ala an ahli al-ardi an a'lami ahli al-ardi. Ternyata yang iman kita berbeda, sehingga tahu oleh aku apa dia. Atanya boleh, atanya nyari-nyari. Fadalla ala rajulin alimin, maka itu tuakin ke orang alim. Orang alim sesuai dengan syariat Nabi di saat itu. Karena Nabi pendeta rata-rata kan itu sesuai dengan kitab Injil. Tidak cuma kitab Injil akan mengalami banyak perubahan. Kitab Injil kan itu atau kitab-kitab selain banyak mengalami perubahan. Guna ini dalam Al-Quran pada disebut lagi bahwa lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka nulis kitab bi aydihim dengan tangan-tangan mereka. Yaquluna hadza min indillah. Mereka pas adabu ini kitab Allah. Padahal sudah dicampuri hawa nafsu di dalamnya. Maka ketentuan nomor 2 itu tuakin jaga orang betul-betul bersih lillahi ta'ala. Maka pas menceritakan pas ajabu menyatakan diri untuk berhenti, maka napa guna na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Engki bagune terima sampean. Sing rasa ngalang na sampean yang tara na sampean sa Allah Subhanahu wa taala. Sopun sing ngalangin. Jadi itu sesuai kalau buat kebenaran Kanjeng Nabi. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Bahwa tugas seorang alim yang sebenarnya adalah selain memang bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memberikan solusi.
diberikan solusi saya mempunga. Maka selain dijawab MT, seorang alim tadi itu juga ngabarin solusi sama aja ambu intalik ila ardi kada wa kada, mulai sama sampean ambu cek keleman dek karo mana sampean dek di sana sampean betul ngalle. Ketika itu juga saya sebut kalau istilah hijrah, sampean betul ngalle. Fa inna biha unasun ngalle dek ka sebuah tempat. Fa inna biha unasun ya'budun Allah, tempat-tempat saya punya orang-orang yang kepada Allah, punya orang-orang fokus. Fa'budillah ma'ahum, maka nyembah sampean dekat Allah bersama mereka. Maka jadilah sampean orang saya taat beribadah seperti mereka. Ternyata metode pertama, titik tekan perbaruan pertama yang gimana? Perbaruan dari segi ibadah, atau perbaruan dari segi tauhid. Fa'budillah ma'ahum, maka beribadahlah sampean bersama mereka, perbaiki ibadahnya sampean bersama mereka. Wala tarji ila ardika, tak boleh sampean tak ke rumah sampean. Fa innaha ardun su'in, karena tak bisa tempat-tempat sebenarnya orang tak sayang. Jadi meskipun kita akan tongkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita untuk memiliki ikhtiar apa yang lebih baik. Jadi keinginan untuk lebih baik jangan pertolongan ke Allah laras, tapi juga harus dibarengi ada usaha untuk lebih baik. Jadi jika itu diberikan sebuah gambaran usaha untuk lebih baik selain memperbaiki ibadah, dapat sampai menjauhi lingkungan yang mempengaruhi sampai. Dan ketika kak itu atau ada perintah orang alim untuk aku nyari mereka bisa saya tunjuk, maka sebelum sampai dekon kontrol hatta ila nisfit tarik, sampai dekat sama perjalanan atau maut saya orang saya terobos bisa gak ditoseti di tengah jalan. Kak itu juga bisa jadi pelajaran bahwa apa dari tengah mati tak pakai. Saya maksud kita itu takut datang sebelum diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dekat itu sebuah pelajaran bahwa tidak ada kata menunggu istana untuk terus memperbaiki diri. Tak oleh pada kata menunggu mantosa. Kenapa? Takut dia dengan mati nak ada sebelum ada perbaikan. Maka secara zahir orang yang ditopik belum sampai dia ke tempat yang tujuh, tapi apabila dia tak angkuh pikiran yang fokus, maka bahkan sematihi malaikatul rahmah wa malaikatul azab, sehingga malaikat toron, malaikat bisa menyebar kasih sayang, sarang malaikat itu sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala keangkuh di dalam hal-hal saya anyiksa. Maka malaikat kedua mereka saling adupat malaikat kedua. Kemudian saya ada seorang sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat setengah ada dan seorang sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada seorang sarang Allah karena dia tak aman bukal. Saya ada tak seorang malaikat setengah karena kita belum sekali mengerjakan apapun. Belum sekali sambung kebutuhan secara zahir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat lain sebagai penengah. Jadi tingkat itu juga setong pelajaran ke kita bahwa penengah itu orang yang bisa memutuskan perkara untuk tak memihak pada siapapun. Di mana penengah diambil dari pihak yang tidak dimasalah, maka tidak akan jadi penengah lagi. Harus punya sifat netral. Maka malaikat saya tengahan gak ditopas aparing solusi okor boleh pasal tengah orang asam anda gak dimah sama
semaan deka romana napa semaan deka tisese tonju. Maka ternyata ini riwayat selain disebutaki asemaan deka tisese fokus sanosepun sekelan. Jadi sedikit kebagusan ternyata yaitu Allah Subhanahu wa taala berharga. Pelajaran nikah itu sedikit kebagusan yaitu Allah Subhanahu wa taala berharga. Maka Allah Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit kebagusan bukan relatif laku pada jasadnya yaitu Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seperti juga kecubaan. Di dalam riwayat selain disebut lagi bahwa fa'awhallahu ta'ala ila hadhihi an tuba'idi wa ila hadhihi an tuqarribi. Allah ataku dekat bumi dekat tisah bumi saya tempatin tisah saya coba pacuan dengan Allah dekat tisah saya tempatin sebagus persamaan. Maksudnya pun kenapa secara zahir Allah memang mengatur peraturan bahwa peraturan amal-amal menuju ke surga pun apa, amal-amal menuju ke neraka pun apa, itu sudah menjadi aturan Allah. Tapi ketika Allah berkehendak keagungannya orang, itu biasa pun pada sebab yang Allah atur sebagai perencanaan Allah. Jadi agak contoh-contoh sedikit bahwa pada orang maksiat luar biasa karena sebab apa yang ingin memandang ke hewan jadi semua rencana Allah. Jadi menyampai secara aturan kan itu sudah ahli neraka. Tapi ketika Allah mau mencurahkan kasih sayang dan pengampunan, Allah mengatur perencanaan sebab dan akibat sehingga orang gak ditebakut titik isapura walaupun sebab siringan apapun sebab tersebut. Makanya pada terburu dalam hadis la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kabur kencing lagi cek sampai ente ngaji keputusan sekecil apapun. Sebaliknya berarti cek sampai ente ngaji kecubaan sekecil apapun. Dan kalau tak itu mungkin singkat atau secara kesimpulan cerita dari orang Kak Dito sebagai pelajaran yang Kak Dito langsung itu buaki seorang kanjeng Nabi dalam hadis itu Kak Dito sama kita Kak Dito kemarin kekuatan sana Allah keakui memperbanyak amal salihah, memperbanyak amalan-amalan bagus karena kita tak unik kita isapora sebab pun apa ataupun kita ditugasin sebab apa. Maka kita tugasnya memperbanyak sebab-sebab seganti isapora nasara Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mas Quran karena jadi syifa'un, jadi taqwa, mau'izatun, jadi peringatan, wabudan, jadi petotu, warahmah, jadi kebelasan, banyak keangkui, silaturahim. Jadi Kak Dito salah satu contoh kelakuan-kelakuan ini gampang, tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Aku sebagai bentuk kemuliaan dekat umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kak Dito sebisa abdin aturaki yot pangpora disebut bahasa hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'rifatul musawwalakan walhamdulillahi rabbil alamin.